Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore atau malam. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah sistem digital yaitu operasi dan rangkaian aritmatika binar. Di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Prayogo SPDM-Com di mana selaku sebagai dosen pengampu dari mata kuliah sistem digital. Selanjutnya, adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Dea Delima, yang kedua ada Sabrina Alvia Putri Mentari, yang ketiga ada Hafid Dharma Rizky, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Izzatur Rahman. Dan untuk poin-poin pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama ada sistem bilangan binar, yang kedua ada operasi aritmatika binar, dan yang terakhir itu ada rangkaian aritmatika binar. Langsung saja kita masuk ke poin materi yang pertama. Sebelumnya di sini saya Izzatur Rahman dengan akhiran NIM 39 yang akan menjelaskan dari sistem bilangan binar. Nah, sistem bilangan binar ini adalah sebuah sistem penulisan angka yang menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1 dan sering disebut dengan sistem berbasis 2. Sistem ini pertama kali ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17 dan merupakan dasar dari semua sistem digital modern. Dalam sistem ini, setiap digit disebut sebagai bit, singkatan dari binary digit, dan pengelompokan 8 bit disebut sebagai 1 byte. Nah, dalam konteks komputer, 1 bit terdiri dari 8 bit dan digunakan dalam berbagai kode rancang bank komputer seperti ASCII, yang dimana itu merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Sistem bilangan binar menggunakan radik atau basis 2 yang dimana setiap bit memiliki nilai yang meningkat dengan pangkat 2 seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Adapun dalam penulisan bilangan binar, bit yang berada di posisi paling kanan itu disebut LSB atau least significant bit, dan bit yang berada di posisi paling kiri itu disebut MS byte, yang dimana itu most significant bit. Nah, konversi bilangan desimal ke binar dilakukan dengan membagi angka desimal dengan 2 dan mencatat sisa pembagiannya hingga hasil bagi mencapai 0. Misalnya, pada konversi desimal ke binar yaitu sini kita mengkonversikan bilangan 10 desimal menjadi 1010 binar, yang dimana untuk pengonversinya itu bilangan desimal 10 dikonversi menjadi binar dengan membagi 10 dengan 2, yang dimana itu menghasilkan 0, kemudian membagi hasil bagi berikutnya hingga diperoleh sisa 1, 0, dan 1, sehingga bilangan binar dari 10 adalah 1010. Sistem binar sangat penting dalam komputasi dan teknologi digital karena mendasari semua operasi dan pemrosesan data dalam komputer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sistem bilangan binar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Delima dengan NIM 226176014. Di sini saya akan menjelaskan operasi aritmatika binar. Nah, operasi aritmatika binar ini ada 4, yaitu penjumlahan bilangan binar, pengurangan bilangan binar, perkalian bilangan binar, dan pembagian bilangan binar. Pertama, penjumlahan bilangan binar. Pada penjumlahan bilangan binar 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dengan carry atau pindahan 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, karena digit terbesar binar 1, maka harus dikurangi dengan 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 dengan carry 1. Nah, ini seperti ini contohnya. Contoh bilangan binar 1111 ditambah 10100, nah hasilnya adalah 1000011. Nah, selanjutnya pengurangan bilangan binar, di mana 0 dikurang 0 sama dengan 0,
1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, dengan pinjam 1. Pinjam 1 dari posisi sebelah kiri. Di contohnya, bilangan benar 1, 0, 1, 1 dikurang 1, 0, 1. Nah, hasilnya 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, perkalian bilangan binar. Pada perkalian bilangan binar mempunyai aturan sebagai berikut, yang mana 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini contoh bilangan binar 1110 dikali 1101, yang hasilnya yaitu 10110110. Selanjutnya, pembagian bilangan binar. Pembagian pada sistem bilangan binar dapat dilakukan sama seperti contoh pembagian sistem bilangan desimal. Contohnya yaitu bilangan binar 1, 10011 dibagi dengan 1001. Nah, kita ambil 4 digit dulu. Nah, kita masukkan bilangan binar ini 1001. Nah, jika lebih besar maka kita akan tulis 1. Nah, jika lebih kecil kita akan tulis 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya yaitu 101. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Peter Mariski dengan NIM 2205176035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian aritmatika binar. Rangkaian aritmatika binar adalah kombinasi dari beberapa gerbang digital yang menghasilkan fungsi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan. Rangkaian ini bekerja dengan sangat cepat dalam mikrodetik karena memiliki sifat elektrolis. Ada beberapa jenis rangkaian aritmatika dasar yang digunakan dalam operasi ini, antara lain half adder, full adder, parallel adder, half subtractor, dan full subtractor. Sini masuk materi half adder. Half adder adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan 2 bit input dan menghasilkan nilai jumlah sum serta nilai lebihnya. Half adder digunakan untuk menjumlahkan bit-bit terendah. Prinsip kerja half adder adalah nilai input A ditambah dengan nilai input B dengan hasil yang diletakkan pada output S. Jika ada sisa akan diletakkan pada output carry. Rangkaian ini merupakan bentuk penjumlahan data bilangan binar sampai 1 bit. Persamaan logika untuk half adder adalah sum sama dengan A core B dan carry sama dengan A n B. Tabel kebenaran half adder menunjukkan kombinasi input dan output yang dihasilkan. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari half adder. Di sini ada rangkaian half adder menunjukkan bagaimana 2 input bit dijumlahkan untuk menghasilkan sum dan carry. Di sini masuk ke materi full adder. Full adder berfungsi untuk menjumlahkan 2 bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan binar, ditambah dengan carry out dari hasil penjumlahan sebelumnya. Prinsip kerja full adder melibatkan 2 half adder dan 1 gerbang OR. Half adder pertama menjumlahkan A dan B, kemudian nilai sum dari half adder pertama diproses oleh half adder kedua dengan input tambahan yaitu C. Nilai sum dari half adder kedua menjadi output sum selanjutnya, sedangkan carry dan half adder pertama diproses oleh gerbang OR untuk menghasilkan
carry out. Di sini adalah tabel kebenaran dari full adder. Di sini adalah rangkaian full adder mengilustrasikan penggunaan 2 half adder dan 1 gerbang OR untuk menggabungkan 3 input bit. Lanjut ke materi parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian adder yang disusun secara paralel untuk menjumlahkan bilangan biner dengan bit lebih banyak tergantung pada jumlah full adder yang digunakan. Parallel adder memungkinkan penjumlahan bilangan biner lebih dari 1 bit secara efisien. Rangkaian ini adalah implementasi praktis untuk penjumlahan bilangan biner dalam skala yang lebih besar, dengan setiap full adder menangani 1 bit jumlahan secara bersamaan. Di sini ada rangkaian parallel adder. Rangkaian parallel adder menunjukkan beberapa full adder yang disusun paralel untuk menangani penjumlahan lebih dari 1 bit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Livimentari dengan NIK Mahiran 34. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian aritmatika biner untuk half subtraktor dan juga untuk full subtraktor. Nah, yang pertama adalah half subtraktor. Itu merupakan sebuah rangkaian berfungsi untuk melakukan pengurangan pada 2 bit inputan yang menghasilkan nilai hasil pengurangan atau remind dan nilai yang dipinjam atau borrow out. Nah, di sini terlihat ada input dan juga output, yang dimana di inputan ini ada 2 inputan, ada inputan dari A0 dan juga B0, dan nilai A0 ini adalah 0011 dan B0 sendiri adalah 0101. Nah, untuk hasil pengurangannya sendiri itu caranya sama seperti kita mengurangkan di biner. Jadi kalau misalkan 0 dikurang 0 adalah 0, terus 1 dikurang 0 adalah 1 dikurang 1, 0, dan 0 dikurang 1 hasil adalah 1 dengan cara meminjam 1. Nah, rumus tadi akan kita implementasikan kepada perhitungan half subtraktor ini. Jadi yang pertama ada 0 dan 0, jadi 0 dikurang 0 hasilnya tadi adalah 0 dengan nilai pinjamnya adalah 0. Lalu ada 0 dikurang 1, itu hasilnya adalah 1 dengan nilai pinjam 1. Ada 1 dikurang 0, hasilnya adalah 1 dengan nilai pinjamnya 0. Dan 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0 dengan nilai pinjamnya adalah 0. Nah, untuk inputan dan outputan ini dapat kita implementasikan rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi nilai R0 itu dihasilkan dari aksen 0 dikali B0 ditambah A0 dikali B aksen 0. Jadi aksen 0 itu kan di sini kan A0-nya adalah 0. Berarti nilai aksen 0 itu adalah kebalikannya. Jadi nilainya adalah 1. Nah, 1 dikali B0 adalah 0, berarti 1 dikalikan 0, lalu ditambah dengan A0 dikali B0 aksen. Jadi A0-nya tadi adalah 0 dan B0 aksennya itu ada nilainya adalah 1 karena kita balik. Jadi hasil dari rumus yang pertama itu sama seperti 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1, hasilnya adalah 0 ditambah 0, maka hasil R0 yang pertama adalah 0. Lalu yang kedua ada aksen 0, berarti di sini adalah 1 dikali 1, lalu ditambah dengan 0 dikalikan B aksen, berarti 0, berarti 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, maka hasilnya 1 ditambah 0, hasil yang kedua adalah 1. Lalu selanjutnya ada aksen 0 di sini yang ketiga itu 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikali 1, berarti 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir adalah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0, hasilnya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0.
Nah, untuk B outputnya, untuk B output ini sebenarnya ini salahnya harusnya aksen 0 dikali B0. Aksen 0 dikali B0. Jadi untuk hasil dari ini aksen 0 B0 ini 1 dikali 0 hasilnya adalah 0, lalu 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, lalu 0 dikali 0 hasilnya adalah 0, dan 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Jadi ini harusnya aksen A0 aksen dikali B0. Lalu selanjutnya adalah rangkaian aritmatika biner untuk full subtraktor. Jadi untuk full subtraktor itu merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan pengurangan pada dua bilangan yang sudah dikonversikan menjadi bilangan biner. Nah, pada rangkaian ini selain input A dan juga B, itu juga terdapat input B in yang merupakan B out dari half subtraktor. Jadi di sini terdapat sama seperti yang pertama, hanya saja ini memiliki lebih dari 2 bit inputan. Jadi yang pertama di sini ada 0 untuk inputan nilai A1, di sini ada 00001111. Lalu untuk B1-nya ada 0011 0011, dan untuk B in-nya ada 0101 0101. Nah, untuk hasil R1-nya itu sama seperti caranya cara sebelumnya. Jadi 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0, dikurang 0 hasilnya adalah 0, dengan peminjamannya adalah 0. Lalu ada yang kedua, 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0, lalu 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dengan meminjam 1. Lalu ada yang ketiga, 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dengan meminjam 1, 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Di sini ada nilai pinjamnya 1, karena tadi dia meminjam di bagian 0 dikurang 1. Lalu ada 0 dikurang 1, itu hasilnya 1 dengan meminjam 1. Lalu 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Di sini B out-nya adalah 1 karena tadi di depan dia minjam 1. Lalu di sini ada 1 dikurang 0, 1 dikurang 0 adalah 1. Lalu 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1 dengan nilai pinjamnya 0. Lalu ada 0 dikurang 1 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0 dengan nilai pinjam 0. Lalu ada 1 dikurang 1 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0 dengan nilai pinjamnya 0. Dan yang terakhir di sini ada 1 dikurang 1 hasilnya 0, lalu ada 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dengan meminjam 1. Nah, untuk rangkaian inputan dan outputan ini dapat diubah menjadi rangkaian seperti gambar di sebelahnya, seperti yang bisa dilihat. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah sistem bilangan biner ini menggunakan simbol 0 dan juga 1 adalah dasar dari semua sistem digital yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Nah, sistem ini memungkinkan konversi ke bilangan oktal dan juga heksadesimal. Dalam komputasi 1 byte sama dengan 8 bit, dan kode seperti ASCII menggunakan pengkodean 1 byte. Operasi aritmatika biner mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian menggunakan aturan khusus untuk carry dan juga borrow. Rangkaian aritmatika biner meliputi half adder, full adder, dan parallel adder, serta melibatkan gerbang logika OR, AND, dan NOT. Half subtraktor dan full subtraktor digunakan untuk pengurangan bit. Sekian dari presentasi kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.